Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puja-puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur berjamaah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita secara berjamaah. Kita sama berharap semoga salat zuhur kita hari ini dan semua amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian memperhatikan apa yang telah kalian perbuat untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat mengetahui dengan teliti apa yang kalian kerjakan. Maha benar Allah yang maha agung. Allah mengingatkan kepada orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah dengan artian takwa yang sebenar-benarnya, melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hendaklah kalian memperhatikan apa yang telah kalian perbuat, apa yang kalian persiapkan untuk hari esok. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Allah amat sangat mengetahui dengan sangat teliti apa yang telah kita lakukan, ibadah Allah. Ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh orang beriman. Semua yang percaya kepada Allah, yang percaya kepada Rasulullah, diminta agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah adalah dengan melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hendaklah kita memperhatikan apa yang telah kita perbuat untuk hari esok nanti kita di akhirat. Ini merupakan informasi ilahiyah bahwasanya kita sebagai manusia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah menyatakan keimanannya kepada Allah agar kita mempersiapkan hari esok kita. Apa yang kita siapkan untuk hari esok kita di akhirat? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Maka hendaklah kalian berbekal, dan sebaik bekal bagi kalian adalah takwa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ibadah Allah, melalui mimbar zuhur di Masjid Baitul Adli ini, mari sama-sama kita persiapkan diri kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, menanamkan dalam hati kita niat untuk melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah sebagai bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah Allah. Lantas bagaimana kita mempersiapkan untuk kehidupan hari esok kita nanti? Di saat kita sudah meninggal dunia,
di saat kita tidak lagi bisa beribadah, menyembah, melaksanakan perintah Allah, di saat tubuh kita sudah hancur dimakan tanah, maka di saat itulah kita akan memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala amat cinta kepada umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang melalui lisannya yang mulia baginda Nabi berpesan kepada para sahabatnya dan tentunya untuk kita semua. Idza mata ibnu Adam, apabila telah meninggal anak dunia, in qataha amaluhu illa min salasin, maka akan terputus semua amal ibadahnya kecuali 3 amalan. Yang pertama adalah sedekatin jariyah, yang kedua adalah ilmin yantafi'u bih, dan yang ketiga adalah waladin saleh yad'ulah. Inilah amalan-amalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita sudah meninggal dunia, meskipun kita sudah tidak bisa lagi beribadah, meskipun kita sudah tidak bisa lagi melakukan perbuatan amal soleh dan perbuatan amal baik lainnya, tapi dengan kemurahan Allah, dengan rahmat dan kasih sayang Allah, Allah berikan kepada kita amalan yang pahalanya terus mengalir kepada kita, yaitu sedekah jariah. Sedekah yang kita berikan selama kita hidup di dunia, sedekah yang merubah kepemilikan kita menjadi kepada orang yang kita sedekahkan, sedekah yang dengan sedekah tersebut akan memberikan manfaat kepada penerima sedekah. Sedekahnya ditambah menjadi sedekah jariah, bersedekah, beramal untuk menciptakan satu perbuatan yang pahalanya terus mengalir, dengan membangun masjid, dengan membangun sekolah, dengan membangun jalan, membangun jembatan yang fasilitas tersebut bermanfaat. Selama itu pula lah pahalanya akan terus mengalir kepada kita meskipun kita sudah meninggal dunia. Dan yang kedua adalah ilmu yang yantafi'u bih, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan, ilmu yang menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan ilmu itu akan menuntun kita untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ilmu bukan banyaknya ilmu, tapi kualitas ilmu yang akan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan semakin membuat kita takut kepada Allah, takut untuk melakukan perbuatan dosa, takut untuk melakukan perbuatan maksiat, takut untuk mengambil hak yang bukan kita miliki. Inilah buah daripada ilmu yang bermanfaat kepada Allah untuk menuntun kita bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Dan yang ketiga, ibadah Allah, waladin saleh, anak saleh yad'ulah, yang senantiasa mendoakan kita. Kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajarkan bahwasanya hendaklah kita sebagai orang tua agar bisa memiliki anak-anak yang saleh, anak-anak yang salehah, yang dengan doanya akan membahagiakan kita di dunia, menyelamatkan kita di akhirat. Ibadah Allah, anak yang saleh adalah anak permata hati, belahan jiwa yang akan menyenangkan hidup kita di dunia dan di akhirat. Ibadah Allah, inilah tugas kita sebagai orang tua, yaitu menjadikan anak-anak kita anak yang saleh. Bagaimana tidak, ibadah Allah, dengan anak yang saleh ini mereka akan mendoakan kita, bahkan mereka bisa melakukan sedekah jariah, bahkan mereka bisa memberikan ilmu yang manfaat dengan keutamaan anak yang saleh. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berikat yang diamanatkan dalam surah Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 196. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna waliyallah alladzi nazzalal kitab. Sesungguhnya aku adalah orang yang diurus, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menurunkan Alkitab, yang menurunkan Al-Qur'anul Karim. Wa huwa yatawallas shalihin, dan dialah Allah yang merawat, yang menolong, yang menjaga orang-orang yang soleh. Ibadah Allah, dengan menjadikan putra-putri kita, terutama kita, menjadi orang yang soleh,
berarti kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yatawallas shalihin. Allah lah dia yang menolong orang-orang yang soleh. Tidak berlebihan kalau kita memohon kepada Allah, Allahumma ja'alni min ibadikas shalihin. Ya Allah, jadikanlah aku hamba-hambamu orang-orang yang soleh, orang-orang yang senantiasa berbuat baik, yang senantiasa berbuat baik, yang dilandasi oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar keimanan kepada Allah inilah yang membedakan perbuatan baik dari orang-orang yang lain. Siapapun manusia, siapapun yang hidup di atas dunia ini bisa melakukan perbuatan baik. Tapi demi Allah, perbuatan baik yang dilandasi oleh keimanan kepada Allah, dialah yang akan membawa manfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Bahkan orang yang berbeda agama, orang yang tidak beragama sekalipun, mereka bisa melakukan perbuatan baik. Tapi yang diterima adalah perbuatan baik, amal soleh yang berdasarkan kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk mendapatkan anak-anak yang soleh, hendaklah kita memberikan kepada mereka pendidikan yang baik, pendidikan yang betul-betul akan menjamin keilmuan mereka, menjamin kesolehan mereka. Ibadah Allah, sungguh luar biasa kita hidup di zaman yang serba canggih, serba teknologi, segala macam aneka informasi ilmu pengetahuan bisa kita dapatkan dengan mudah melalui AI, melalui artificial intelligence. HP yang kita buka, internet yang kita buka, semua informasi, semua ilmu akan bisa kita dapatkan. Bagaimana tugas kita sebagai orang tua agar menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh? Kita harus tanamkan kepada mereka keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu mereka bisa dapatkan dengan mudah, informasi mereka bisa dapatkan dengan mudah, tapi keyakinan mereka kepada Allah, keyakinan mereka kepada perbuatan baik kepada kedua orang tua, itu hanya bisa kita lakukan dengan memberikan contoh dan teladan. Kita tidak bisa berharap anak-anak kita menjadi anak-anak yang pandai tapi kering imannya. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah, du'aul walid li waladihi kadu'ain nabi li ummatihi. Doa seorang tua, doa ayah ibu kepada anaknya seperti doa Nabi kepada umatnya. Ibadah Allah, kita berdoa kepada Allah agar anak-anak keturunan kita dijadikan anak-anak yang soleh. Karena kalau mereka menjadi anak yang soleh, kehidupan mereka, masa depan mereka akan ditanggung dan diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan pernah bisa hidup selamanya bersama mereka. Kita tidak akan pernah bisa menjaga, melindungi mereka. Tetapi saat anak kita menjadi anak yang soleh, maka Allah yang akan menjaga dan melindungi anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang soleh, memberikan kita keturunan yang solehin dan solihat, yang dengan doa mereka akan menyelamatkan kehidupan kita di dunia dan akhirat. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyah wa irfanal hurmah wa akrimna bil huda wal istiqamah wa saddid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa mla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wasyubha wa kfuf aydiyana aniz zulmi was sariqa wa qud absarana anil fujuri wal khiyanah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi auladina wahfadhum min kulli fitan fasallimhum min kulli mihan ma zahara minha wa ma batan fa'adibhum bi khuluqin hasan wa sayyirhum min ahlil fatan. Allahumma ja'alhum muslimin, mu'minin, muhsinin, mukhlisin, sabirin, syakirin, alimin, mujahidina fi sabili rabbil alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadah Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan
Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk diri pribadi dan juga tentunya seluruh hadirin untuk bisa mempersiapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, penghibur kita di dunia, penyenang kita di dunia, dan menjadi penyelamat kita di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.